Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Jadi diletakkan ini ayat di mukaddimah karena ada hubungannya dengan orang sakit. Jadi kata Allah, bertakwalah kalian sekemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Di mana finish kita punya kemampuan, situ dia takwa. Kemudian An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza amartukum bi syai'in fa'atu minhu mastata'tum. Rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah dari Abu Hurairah bahwa apabila ada perintah, sesuatu perintah untuk kalian, maka perintah itu lakukan, taati, yang ujung-ujungnya sesuai dengan kemampuan kita. Ini jangan dipakai di ayat untuk salat 5 waktu. Jadi jangan dipakai ayat ini untuk salat 5 waktu. Jadi ayat ini, hadis ini untuk bab musafir dengan bab orang sakit. Jadi kalau dipakai ayat ini untuk salat 5 waktu, Anda mampu hanya 3 waktu, saya mampu hanya 2 waktu. Tidak. Jadi untuk orang sakit dengan musafir. Kemudian An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kana bi bawashir fas'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat faqala sallu qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambi. Rawahu Bukhari. Jadi semua hadis yang kita baca adalah hadis-hadis sahih. Semua hadis-hadis sahih. Jadi Imran bin Husain berkata bahwa saya ini punya satu penyakit, yaitu wasir. Apa yang wasir kalau sekarang? Ya. Di dubur ya. Jadi satu sahabat Imran bin Husain, saya punya penyakit wasir. Jadi saya bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya ini ada penyakit wasir. Jadi bagaimana saya sembahyang? Bagaimana saya salat? Maka kata Rasul, salatlah dengan berdiri. Kalau memang tidak bisa, maka salatlah dengan duduk. Kalau memang tidak bisa, fa in lam tastati fa ala jambi. Maka tadi salatlah dengan berbaring. Jadi sahabat Imran bin Husain. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini yang menjadi landasan untuk orang yang sakit. Kalau tidak bisa salat dalam keadaan berdiri, maka dia bisa salat dalam keadaan duduk. Kemudian dia bisa salat dalam keadaan berbaring. Bukan tidur. Kalau tidur tidak sadar tidur, keadaan berbaring. Kemudian An Jabir radhiyallahu anhu ta'ala qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam marida fara'ahu yusalli ala wisadati farama biha wa qala sallu ala al-abdi in istata'ta wa illa fa'awni ima'an waj'al sujudaka ahfa'ata min ruku'ika. Rawahu Baihaqi wa sahih. Jabir bin Abdullah bahwa Nabi menjenguk orang yang sakit. Kemudian setelah Nabi jenguk satu sahabat, Nabi melihat
sahabat ini sementara salam. Kemudian ketika sujud dia letakkan bantal. Ya, mungkin agak sakit, atau tidak sampai setengah mati. Jadi dia letakkan bantal supaya tidak sampai ke bumi. Ketika Rasul melihat hal ini, maka Nabi mengambil itu bantal. Jadi kalau kata-kata kasarnya melempar. Jadi Nabi ambil, Nabi buka itu bantal dari tempat sujud. Kemudian di hadis yang lain, sahabat tadi ambil lagi kayu, taruh tempat sujud. Nabi buka lagi. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, salatlah di atas bumi, sujudlah di atas di bumi, sujudlah di bawah. Maksudnya Nabi jangan pakai pelapis. Apabila kamu mampu, kalau kamu tidak mampu kata Nabi, maka salatlah dengan pakai isyarat. Salatlah dengan pakai isyarat. Kemudian jadikan sujudmu lebih rendah lagi daripada rukukmu, kira-kira begitu. Rawahu Baihaqi. Jadi saudara sekalian, ini ketika ada orang yang sakit atau dia sakit berkepanjangan, maka kalau dia tidak mampu untuk sujud, jangan dilapis tempat sujud. Dulu di bab sujud tilawah pernah kita bahas juga. Sama dengan ketika baca ayat sujud tilawah, mungkin dalam kendaraan di mobil, karena kita tidak bisa sujud, pas baca ayat sajadah, ayatnya kita ambil sesuatu untuk isyarat sujud, tidak dibolehkan. Tidak usah sujud tilawah. Tidak dibolehkan. Begini juga penjelasan tentang salat orang sakit. Jadi kalau dia sudah posisi salat memang tidak bisa sujud secara sempurna, jangan dipaksakan sujud. Jangan dipaksakan sujud. Jadi jangan dia paksakan sujud. Apalagi dia pakai pelapis supaya lebih tinggi. Jadi kata Nabi, kalau begitu kejadiannya kata Rasul, maka apa? Tidak usah sujud ini ke lantai. Jadi rukunya dia agak tinggi, kemudian isyarat sujudnya agak ke bawah sedikit. Itu maksudnya hadis tadi. Jadi tidak usah pakai bantal atau pakai kayu, seolah-olah supaya bisa dapat sujud. Bisa kita paham ya? Nah, jadi biasa begini. Biasa ada kasus kita pakai kursi, itu ditegur Pak, disampaikan. Kemudian dia duduk di atas kursi supaya dia dapat sujud, ada meja di depan. Itu tidak dibolehkan. Jumhur ulama sepakat 4 mazhab, tidak bisa. Karena ini Nabi sudah praktekkan langsung. Kalau tidak bisa sujud, jangan dilapis. Jadi kalau tidak bisa kita posisi sujud, tidak usah dilapis. Jadi kita coba ini pakai. Ayo, ini boleh. Ya kita pas. Ambil kursi. Supaya kita semua jadi mutakalim, menyampaikan. Pasti ada terjadi. Ya, betul. Sini ada. Sini ada. Ayo duduk. Oke, ini posisinya kira-kira. Mayun ruku, isyarat, kemudian sujud di kursi situ. Jangan buat begini. Jadi jangan buat begini. Karena ini karena tempat sujud itu
harus di bawah, harus cium di tanah. Jangan begini. Jadi dibuat meja kecil di depannya. Oke? Jadi bukan itu kursi. Jadi posisinya kalau memang pakai kursi seperti ini, kalau sini kursi. Kalau memang mau salat di atas kursi, tidak ada salah. Begini saja. Kemudian ruku, posisi ruku dia. Jadi agak ruku sedikit. Nah, begini rukunya. Kemudian di hadis tadi dijelaskan sujudnya kasih di bawah sedikit dari ruku. Nah, pas sujud agak di bawah sedikit. Nah, maksudnya tidak usah dulu, tetap dulu. Agar ini sakit, pincang. Pokoknya semuanya, oke, ruku sedikit. Nah, ruku sedikit. Nah, baru ruku ke bawah. Nah, ini sujud boleh. Semaksimalnya. Saya kita paham. Semaksimalnya begitu. Jadi jangan kasusnya seperti tadi. Diletakkan meja di depannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya Nabi tadi ambil itu bantal. Sahabat itu taruh lagi kayu, tapi ambil lagi itu kayu. Baru Nabi sampaikan, jangan. Nah, cuma terus. Ayo dulu. Begitu juga kalau memang mungkin di bagian ini kaki yang sakit, saudara, kita ambil contoh. Begini juga ini. Jangan ini di depan. Nah, taruh bantal. Tadi sahabat seperti begitu. Sujud. Nah, karena kalau sujud sampai ke bawah, dia tidak mampu, sakit. Jadi kalau memang sakit, jangan dilapis itu. Sudah seperti tanahnya sia lagi. Jadi, itu ruku. Jadi rukunya begini, sujudnya ada di bawah sini. Nah, gini saja. Nggak usah pakai pelapis. Jangan pakai pelapis. Bisa kita paham kira-kira hadisnya? Ada sekitar 60 hadis ini saya tidak bacakan lagi yang konteksnya sama, kurang lebih sama. Nah, jadi yang penting kita mengerti intinya begitu. Jadi jangan dipakai pelapis untuk sujud. Begitu juga sujud tilawah kalau di atas kendaraan ditegur. Biasa orang karena semangat, sujud tilawah ini sunnah, karena semangat tapi tidak ikuti aturan. Ilmu sebenarnya akhirnya biar di atas mobil dia baca ayat tilawah kan, dia baca ayat tilawah. Masjid wa mutarib, mama dia baca al-alam ya. Tapi sudah sajana wajib lillazi halaka wa sya'a. Tidak boleh. Jangan sujud tilawah kalau tidak bisa memungkinkan untuk sujud. Tidak boleh, karena sujud tilawah itu sunnah. Jadi jangan buat aturan. Nabi paling larang orang sujud pakai pelapis. Karena sujud itu kita harus betul-betul cium di bawah. Kalau memang tidak bisa karena uzur, jangan ditempel bantal. Jadi kayak begitu saja, rendahkan saja ruku, lebih rendah lagi sujud. Oke? Nah, sebentar lagi. Kemudian dari Ibnu Umar, "Idza lam yastatil maridus sujuda aw birasihi iman wa lam yarfa ila jabhatihi syai'an." Ini hadis sahih Bukhari. Jadi apabila kalian tidak mampu dikarenakan sakit, tidak bisa sujud, Nabi tidak bisa sujud atau tidak bisa sujud, maka kalian dirasi iman, kepala kalian isyarat saja. Kepala kalian isyarat. Walam yarfa ila, jadi jangan yarfa ila jabhatihi syai'an, jangan taruh sesuatu di apa, jidat atau apa lagi namanya, tondol apa jidat dia. Jangan taruh sesuatu, jangan lapis sesuatu. Isyarat saja. Itu kata isyarat saja. Jadi kayak tadi, jangan seperti tadi. Jadi isyarat maksudnya ini bukan isyarat orang sekarang. Ini isyarat yang tadi. Jadi rukunya begini, sujudnya agak di bawah. Itu isyarat. Jadi jangan lapis sesuatu. Tidak boleh melapis sesuatu.
Jadi tolong kalau didapat kejadian begitu disampaikan dengan baik. Jadi kalau kita punya nenek-nenek, kakek-kakek, oh tidak, saya pakai meja kayak tadi, jangan. Nggak usah meja, isyarat saja. Isyarat saja. Jangan lagi buat meja di depan. Tidak boleh. Kemudian dari Ibnu Abbas, laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu fis salati illa munafiqun kad'u lima nafaquhu aw maridun, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas bahwa sungguh kami melihat para sahabat di zaman Rasul, mereka itu tidak mereka berpandangan bahwa orang yang tidak menghadiri salat berjamaah di masjid itu karena ada dua kemungkinan. Ini diletakkan di hadis juga, yaitu karena dia munafikun atau dia maridun atau dia sakit. Jadi di zaman Nabi dua kemungkinan saja orang laki-laki kalau tidak ke masjid. Dia munafik atau dia sakit. Ini hadis saya itu sedikit. Jadi tetap diletakkan di sini walaupun bab salat berjamaah, tapi di sini ada orang sakit. Yang maksudnya apa diletakkan di sini? Betul-betul orang sakit itu jangan sampai ke masjid. Jangan menyulitkan orang yang di masjid. Itu maksudnya penjelasan para ulama. Jadi kalau sudah rasa sakit, jangan ke masjid. Boleh ke masjid, tapi bisa urus diri sendiri. Karena Anda itu ada ruksa untuk tidak ke masjid. Artinya orang yang memang sudah sakit, yang sampai tidak ke masjid itulah yang di zaman Nabi betul-betul mereka itu salatnya itu dulu salat wajib. Bisa kita mengerti, kita paham. Maksudnya begitu. Kalau dia tidak ke masjid, berarti dia tidak bisa berdiri, Pak. Dia betul-betul uzur. Jadi simpulan tidak ke masjid, berarti dia orang sakit, orang uzur, karena tidak bisa berdiri sembahyang wajib di masjid. Sampai begitu gambaran keadaan. Dan ini bahasa halusnya, celaan halus untuk orang yang tidak ke masjid. Oh, bapak tidak ke masjid ya, oh sakit. Berarti lumpuh, stroke, atau asam urat, tapi imannya yang sakit mas ya. Nah, imannya yang sakit lebih parah daripada stroke. Nah, kira-kira begitu. Jadi orang yang tidak ke masjid itu betul-betul orang yang betul-betul tidak bisa. Artinya Anda salat berduduk atau Anda salat baring, betul-betul Anda tidak ke masjid. Itu orang sakit itu. Kemudian an Ummu Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa amala lahma wa tahaz umudan fi musallatan ya'tamid alaihi, rawahu Muslim. Abu Dawud. Ummu Qais mengatakan ketika Rasulullah sudah usia lanjut 50 tahun ke atas, badannya Nabi sudah lemah, badannya Nabi sudah agak lemah, dagingnya itu sudah tidak bisa berdiri tegak, begitu kira-kira gambaran. Maka Nabi sempat membuat untuk salat wajib, sempat membuat sandaran untuk berdiri. Ketika mau berdiri sempat seperti ada tongkat.
ada pegangan atau ada sandaran yang dipakai Nabi, karena Nabi sangat mementingkan walaupun sudah uzur, ketiga salat wajib Nabi upayakan untuk salat dalam keadaan berdiri ketiga salat wajib. Jadi sampai-sampai Nabi punya tulang sudah melemah, dagingnya sudah tua, sudah tidak kuat, jadi Nabi masih sempat bertongkat, berdiri dengan tongkat, mengupayakan salat wajibnya itu berdiri. Jadi jumhur ulama 4 mazhab salat wajib diupayakan dalam keadaan berdiri. Jadi jangan sampai duduk kalau masih mampu, kecuali tiba-tiba mas salat pusing, kurang-kurang, jangan paksa berdiri, langsung duduk. Jangan dipaksa berdiri, ya kita bantu, jadi langsung duduk. Kalau sementara sembahyang ada rasa tidak nyaman, langsung duduk, jangan dipaksa berdiri. Kemudian sebelum kita praktek, An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Nabi sallallahu mutarabba'an, rawahu Nasai sahih hadis. Nah, ini tarabbu. Kata Aisyah, ketika Nabi sudah mulai menua, sudah mulai uzur, ya 50 ke atas sampai 60, Nabi 63. Maka aku melihat Nabi salat dalam keadaan duduk bersila. Jadi bukan hanya tawarruk, bukan hanya iftiras, ada lagi namanya bersila, namanya tarabbu. Tarabbu itu duduk dalam keadaan bersila. Baik, Ismail. Jadi ketika Nabi sudah mulai menua, kata Aisyah, agak melemah, maka Nabi duduk dalam keadaan mutarabba. Jadi duduk tarabbu. Duduk tarabbu itu bersila. Duduk bersila biasa, bersila. Duduk bersila begitu. Nah, yang begini kita kenal bersila kan. Jadi Nabi ini bisa dipraktek, tapi nanti kalau itu sudah uzur, kalau lagi sakit-sakit, Nabi sempat duduk bersila begini. Nah, ulama mazhab yang menjelaskan bagaimana caranya. Jadi duduk bersila begini. Jadi yang ada duduk yang biasa kita kenal sebagai iftiras. Itu sudah populer, duduk iftiras kan. Rakaat kedua. Duduk ya, duduk rakaat kedua ya. Nah, ini iftiras. Jadi Nabi biasa ketika sudah keluar biasa duduk iftiras begini salat. Kalau memang kita ada rasa-rasa sakit bagian yang lain, boleh pakai tawarruk. Tawarruk itu rakaat terakhir. Gimana duduk rakaat terakhir? Duduk rakaat terakhir. Nah, ini juga boleh dipakai kalau sudah ada rasa sakit yang lain. Nah, kemudian Nabi juga biasa duduk dalam keadaan tarabbu bersila kayak tadi. Iya, bersila. Ah, ini bagaimana modelnya? Tinggal kalau kita posisi mau salat begini dalam keadaan sakit atau nanti sudah uzur, tinggal dilihat bisa sujud atau tidak. Kalau kita bisa sujud, berarti sujud dipakai. Kalau tidak bisa sujud seperti tadi, rukunya agak tinggi, sujudnya isyarat agak ke bawah sedikit. Tapi kalau bisa sujud. Jadi ketika ruku saja, gitu saja. Nah, ini kalau salat duduk tarabbu, duduk bersila. Kemudian kalau dia bisa sujud, sami Allahu liman hamidah, nah, sujud. Nah, kalau bisa sujud, ya. Kalau memang bisa sujud, kalau ini bisa lurus, tidak ada masalah. Apa? Kalau ini memang tidak bisa lurus karena disakit, begini saja. Tapi dia bisa sujud. Ya duduk. Ya, satu. Ini kan dia tidak bisa duduk dalam keadaan iftiras karena mungkin sakit ada yang rasa sakit. Nah, kedua, sama. Nah, kemudian ketiga duduk bangkit, Allahu Akbar. Ketiga duduk, bagaimana tasyahudnya? Tasyahudnya seperti biasa. Jadi tasyahudnya begitu saja. Boleh digunakan kalau dalam keadaan sakit, bisa. Nabi juga Aisyah bilang kalau waktu Nabi sudah mulai uzur, sering Aisyah melihat Nabi salat dalam keadaan begini. Ini dipakai Nabi untuk salat sunnah. Nah, kalau karena kebiasaan Nabi, hampir Nabi selalu salat berjemaah. Supaya pernah sampai Nabi dulu, akhirnya jemaah juga ikut dulu semua yang wajib. Karena Nabi sudah tidak mampu.
Akhirnya semua jemaah juga duduk karena Nabi duduk waktu. Jadi ini juga boleh dipakai. Jadi selain tawarruk, iftiras, boleh duduk seperti ini tarabbu, namanya duduk bersila, boleh. Selain kalau jatuh di motor, banyak yang sakit biasa. Jadi dicari kemudahan, asal jangan meninggalkan saat. Kemudian kita coba praktek salatnya biar kita mudah. Jadi ketika tidak bisa berdiri hanya duduk, jadi duduk dulu baru berbaring. Jadi posisi